Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau mengatakan, "Ma libni Adam wal fakhr, awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah wa bainahuma yahmilul adhar." Kata Sayyidina Ali, apa sih Ibn Adam ini, anak cucu Adam yang mau disombongkan itu apa? Yang mau dia sombongkan itu apa? Awwaluhu nutfah. Awal terciptanya adalah dari nutfah, air. Tahu kan? Air mani. Awalnya air mani. Jijik kan? Orang pasti jijik melihat sesuatu yang hina di situ. Kemudian wa akhiruhu jifah. Ketika di akhir hayatnya, akhir dari kehidupannya, jifah. Apa itu jifah? Bangkai. Bangkai. Meskipun ada nanti beberapa orang yang memang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, jasadnya dibuat utuh. Dibuat utuh. Kenapa? Kayak seperti penghafal Quran, jasadnya utuh. Dia murni menghafalkan Quran, memang jaga jasadnya akan utuh. Waliullah utuh. Anbiya utuh jasadnya. Karena Allah yang mengharamkan bumi memakan jasadnya para anbiya, para sholihin. Tapi ghalibannya, kebanyakannya, akhir dari kehidupannya manusia jadi bangkai. Awalnya adalah nutfah, akhirnya adalah bangkai. Wama bainahuma, dan di antara kehidupan dari awal dia hidup sampai dia mati, yahmilul adhara, dia membawa yang namanya kotoran. Yahmilul qadar, dibawa yang namanya kotoran. Terus tak bisa dihitung sudah. Antara hidup sampai mati terus bawa yang namanya kotoran. Nah, kata Sayyidina Ali, apa yang disombongkan? Kesombongan yang milik Allah Subhanahu wa taala. Sultan, kekuasaan, penguasaan milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wal izzatu wal qudratu lillah. Kemuliaan, kekuasaan, maha mampu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah. Jadi tidak perlu sombong. Apa yang disombongkan? Lihat kita pelajari sudah, yang sombong-sombong pasti dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan sama Allah. Kita baca sejarah sudah. Kita lihat bagaimana pengalaman yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sombong dengan kekuasaannya, dengan istananya dan lain sebagainya, dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun 500 tahun menjadi penguasa. 500 tahun menjadi penguasa, sombong, makan nikmat, sehat, kekar badannya. Makannya enak, minumnya enak. Selama 40 hari baru buang hajat. Jadi makannya terus-terusan, minumnya terus-terusan, tapi 40 hari sekali buang kotoran. Sampai akhirnya melihat seperti itu, banyak orang yang menuhankan Fir'aun. Ini hebat, kekuasaannya luar biasa. Banyak yang menuhankan Fir'aun. Tidak pernah sakit. Sakit mata tidak pernah. Mules, sakit perut tidak pernah. Ini Fir'aun. Makanya jangan bangga-bangga. Alhamdulillah saya tidak pernah sakit. Kadang orang dikasih sakit itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikasih sakit itu malah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Malah yang sakit harusnya senang, dikasih sakit. Alhamdulillah. Ini mungkin kafarun ditunu, penebus dari segala dosa. Mungkin ini Allah mengangkat derajat gitu. Jangan yang tidak sakit kemudian bangga. Ingat-ingat Fir'aun juga tidak pernah sakit. Jadi harus ingat bahwasanya Fir'aun tidak pernah sakit. 500 tahun jadi penguasa Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Musa diutus sama Allah. Tongkatnya dilempar jadi ular. Besar ularnya. Seperti pintu gerbang istananya Fir'aun. Datang, ketakutan Fir'aun hadirin. Ketakutan Fir'aun melihat ular besar nyerang
istananya diserang sama ular besar. Melihat seperti itu ketakutan. Akhirnya apa? Sehari 40 kali ke WC. Yang awalnya 40 hari sekali ke WC, ngelihat seperti itu jadi 40 kali dalam sehari ke kamar mandi. Makanya tidak perlu kita ini sombong, apalagi yang tidak punya apa-apa. Tambah sombong ini gimana? Yang memiliki harta banyak tidak boleh sombong, apalagi tidak punya apa-apa sombong. Apa yang disombongkan ini? Yang mau disombongkan itu apa? Ini dikatakan sama ulama, ada 4 hal yang ini jelek kalau dilakukan. Tapi kalau dilakukan dari 4 orang yang lain, ini maka tambah lebih jelek lagi. Al-kibir, kopi, sombong itu, kopi, jelek. Bagi siapa? Lil agniya, bagi orang yang kaya. Orang kaya, banyak hartanya, dia sombong, ini jelek. Tapi kalau wa minal fuqara akbah, kalau kesombongan dilakukan oleh orang yang fuqara, fakir, miskin, ini lebih jelek lagi. Lah, fakir sombong itu gimana sih? Kaya sombong mungkin karena kekayaannya, itu jelek. Bukan perbuatan yang bagus, perbuatan yang na'udzubillah, yang tidak perlu dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Maka nafi qalbihi misqala dzarratin minal kibir la yadkhulul jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di hatinya ada kesombongan sedikit saja tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kibria al-'azamah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ngambil sifatnya Allah, kan kurang ajar. Sombong cuman untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang Bani Adam ya tidak boleh sombong, tidak perlu yang namanya sombong. Kesombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ngambil pelajaran itu sudah dari orang-orang yang sombong, semuanya dihinakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan. Sulit untuk menghilangkan, proses sedikit demi sedikit hilangkan. Yang penting kita tahu jati diri kita ini. Kita ini miliknya Allah. Semua yang ada pada kita miliknya Allah. Nanti kapanpun mau diambil sama Allah, ya sudah. Dan ini kalau orang memiliki seperti ini, tidak mungkin stres, depresi, itu tidak mungkin. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, orang yang cinta sama dunia, gila sama dunia, itu pangkal dari segala kesalahan, kegagalan, semuanya. Loh, tidak boleh nyari dunia. Salah, harus nyari dunia. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa sama bagianmu dari dunia. Kamu kerja, kamu cari nafkah, harus. Tapi yang salah adalah hubbud dunia. Cintanya yang salah. Sampai menjadikan dunia ada di hatinya. Gimana? Pangkal segala kesalahan, pangkal segala dosa. Kalau sudah cinta di hati, dunia sudah ada di hati, gimana? Semua waktunya untuk dunia. Akhirnya lupa sholat, lupa urusan akhirat. Ini kalau sudah cinta seperti itu. Makanya sampai dikatakan ij'alid dunya fi aidikum. Jadikan dunia itu di tangan kamu. Wala taj'alid dunya fi qulubikum. Jangan jadikan yang namanya dunia ada di hati kamu. Kalau di tangan bisa dibuang kapanpun. Dan seperti itu. Akhirat tetap nomor 1. Tapi dunia harus dicari karena kita punya kewajiban. Kita harus menafkahi istri, harus. Tapi jangan sampai gila. Allah menguji, pasti diuji. Kita ini manusia semuanya bakalan diuji sama Allah. Apapun itu sudah ujiannya. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Wala nabluwannakum bisyai'in. Allah nyatakan dalam Al-Quran, pasti Allah akan menguji kalian. Allah akan menguji kita itu pasti. Bisyai'in minal khauf, rasa takut. Itu ujian dari Allah. Bisyai'in minal khaufi wal ju', lapar. Ujian dari Allah Subhanahu. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Dan manusia punya tabiat seperti itu. Dia dapat 100 juta masih kurang, 200 juta kurang, 300 juta kurang, dan terus seperti itu. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya harta, ujian.
hidup agak sulit, melarat, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wasamarot, kurangnya buah-buahan, makanan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, ada dari keluarga kita yang meninggal, ini ujian dari Allah. Kita punya saudara meninggal, ujian dari Allah. Kita punya orang tua meninggal, itu ujian dari Allah. Semuanya akan diuji. Kita yang hidup di dunia tidak mungkin lepas dari ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Dan jangan merasa cuman anak ujian kok berat ya. Tidak ada. Allah menguji berat itu tidak ada. Allah menguji pasti karena orang ini mampu untuk melakukannya. Pasti. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memaksa orang dia dikasih ujian kecuali dia mampu untuk melakukan ujian tersebut. Pasti sudah. Semuanya, dari lapar, dari rasa takut, kurangnya harta. Tapi Allah beri predikat khusus. Allah beri penghargaan khusus bagi siapa? Wa basyiris sabirin. Allah beri predikat khusus, status yang luar biasa yang Allah berikan, yang Allah sandangkan kepada orang yang siapa? Yang gimana? Yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika mendapatkan ujian langsung mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Semua di antara kami milik Allah. Semua yang kami miliki hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah tahu sama hakikat kehidupan ini seperti itu. Jauh yang namanya kalau stres tidak ada, hilang semuanya.